Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara sebuah fenomena dakwah, sebuah fenomena pemberi peringatan, sebuah fenomena da'i yang mendatangi suatu komunitas, suatu bangsa dan negara yang sudah nyaman dalam kesesatan, yang sudah nyaman dalam ketidakberesan, yang sudah nyaman dalam kemungkaran. Adakah yang seperti itu? Ada. Jadi sebuah komunitas yang memang sudah ditata sedemikian rupa sehingga masyarakatnya manut, masyarakatnya adem ayem, padahal di situ ada penjajahan. Padahal di situ ada manipulasi, padahal di situ ada kesalahan, padahal di situ ada kemungkaran. Kok bisa? Ya bisa-bisa aja. Kenapa? Karena mereka takut atau tidak mau keluar dari zona nyaman. Ternyata kondisi ini sudah ditamsilkan atau diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yasin yang sering kita baca itu. Yang mana yang menceritakan itu ada dalam surat ke-13. Kajian surat Yasin ayat ke-13 ini sudah pernah disampaikan Gus Fuad. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. واضرب لهم مثلا, dan buatlah sebuah perumpamaan lahum bagi mereka, Ashabal qaryah, suatu penduduk negeri, idh ja'ahal mursalun, ketika datang kepada mereka. Siapa yang datang? Al-mursalun, yang diutus oleh Allah, orang-orang yang diutus oleh Allah. Da'i, pendakwah atau nabi atau orang-orang soleh. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. إذ أرسلنا, ketika kami mengutus ilaihim, kepada mereka semua itu. Hum itu adalah ashabul qaryah, penduduk negeri. Isnaini, dua orang saja. Pertama diutus dua orang. Fakadzabuhuma, maka mereka mendustakan. Siapa yang mendustakan? Penduduk kampung itu. Kepada siapa? Kepada huma, dua orang itu. Fa'azzalna bitsalits, maka kami kuatkan dengan orang yang ketiga. Tambah lagi penguat. Orang ketiga datang. Faqalu inna ilaikum mursalun. Maka ketiga orang itu, kami adalah utusan, diutus kepadamu untuk berdakwah, mengingatkan kepada kalian sekampung ini. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Kemudian mereka, orang-orang kampung itu berkata, ma antum illa basyarum mithluna. Lah, lu juga sama kayak kita-kita, nggak ada beda. Wa ma anzalar rahmanu min syai'. Tuhan tidak pernah ngutus siapa-siapa. Enak aja ngaku-ngaku. In antum illa
takdzibun. In antum lain kalian hanyalah para orang-orang yang berbohong. Dusta menir. Bohong kalian semua, dusta. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Allah yang tahu bahwa kami memang diutus. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Tugas kami hanyalah menyampaikan kebenaran. Itu aja. Qalu inna tatayyarna bikum. Kemudian mereka berkata, orang-orang kampung itu yang tadi udah berada di zona nyaman itu, orang kampung terutama pembesar-pembesarnya berkata, inna tatayyarna bikum. Kami jadi repot, kami jadi susah, bernasib malang, mendapatkan ketidaknyamanan, kegundahan, gangguan-gangguan bikum karena sebab kedatangan kamu ini, sebab ucapan kamu ini, ocehan kamu ini. La illam ta'tahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Udahlah, sekarang gini aja. La illam ta'tahu, kalau kamu tidak berhenti dengan dakwahmu itu, tidak berhenti dengan ocehanmu itu, tidak berhenti dengan dakwahmu itu, lanarjumannakum, lihat saja, engkau akan kami buat sengsara, akan kami rajam, akan kami lempari, teriaki, usir, persekusi. Wala yamassannakum minna 'adzabun alim. Pokoknya kamu akan kami siksa, akan kami buat hidupmu tidak nyaman, tidak bisa tenang, bahkan kamu bisa celaka. Lihat saja. Qalu dhairukum ma'akum. Terus kemudian orang-orang utusan itu berkata, kamu jadi repot sendiri, kamu jadi gelisah, kamu jadi terganggu, kamu jadi tersiksa, tidak nyaman. Itu karena ulah kamu sendiri, karena kesalahan kamu sendiri. Coba kalau kamu tidak salah, nggak bakalan kamu merasa terganggu dengan dakwah kami ini. Dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Sudah dikasih tahu kok masih ngeyel. Kan udah jelas ini faktanya, ini peringatannya. Kamu kok masih aja ngeyel, bahkan melampaui batas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekelumit kisah ini bagi kami ini mengingatkan kepada sosok Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan sosok Gus Fuad Fleret. Itu dua orang tadinya yang memang dalam sejarah perseteruan dengan Habib itu, yang pertama frontal itu mengingatkan mereka itu ya dua orang itu. Jadi gonjang-ganjing polemik nasab ini kalau kita ikuti memang dari dua orang ini. Pertama sekali adalah Gus Fuad yang sudah resah, yang sudah jengkel, tidak terima dengan ulah oknum-oknum habaib yang dakwahnya terlalu freestyle, terlalu ugal-ugalan, terlalu bebas, tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang berani mengcounter. Jadi dakwah-dakwah waktu itu memang sangat beringas, di luar jalur-jalur keagamaan NU dan prinsip-prinsip dakwah yang Wali Songo tidak ada. Keras, bahkan pemerintah dihujat, bahkan kiai-kiai yang tidak sejalan dihujat,
masyarakat diprovokasi. Sehingga waktu itu Gus Fuad marah besar dan sudahlah, itu para habaib gak usah dakwah di Indonesia kalau seperti itu, batasi saja. Karena apa? Karena memang sangat tidak Indonesia, sangat tidak sejalan dengan model-model dakwah Indonesia. Wali Songo yang lembut, yang bertutur kata yang baik, yang rahmatan lil alamin, mengayomi. Tidak. Mereka pada waktu itu sungguh-sungguh memanaskan, sungguh-sungguh memprovokasi. Kemudian setelah itu peringatan dari Gus Fuad ini dibalas dengan cacian yang lebih keras lagi. Dibalas dengan tantangan-tantangan. Dibalas dengan gerutukan-gerutukan. Nah, inilah yang disebut diberi peringatan, a'in dzukirtum bal antum qaum musrifun. Sudah dikasih tahu tapi hasilnya bukan introspeksi diri, malah ngamuk-ngamuk. Maka berlanjutlah kisah polemik nasab ini dengan munculnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sebagai Trah Wali Songo dengan tesisnya itu, berdua dengan Gus Fuad Pleret. Jadi dua orang utusan dalam tanda kutip ini datang untuk mengingatkan para habaib Ba'alawi agar stop, jangan sombong begitu, jangan arogan begitu, jangan mentang-mentang begitu. Kami memang tidak ada apa-apanya hari-hari ini di mata para habaib yang sudah tenar itu. Tetapi kami mengingatkan jangan begitu, stop. Karena Indonesia bukan hanya habaib saja, masih banyak kiai-kiai Nusantara, masih banyak terah-terah Wali Songo yang siap berdakwah dengan cara Indonesia. Begitulah kira-kira. Fa'azzazna bithalis, maka kemudian datanglah kiai besar masih Trah Wali Songo, putra daripada Kiai Haji Abbas Buntet Cirebon yang menggelorakan semangat jihad 10 November 45 itu. Jadi beliau adalah murid daripada Mbah Hashim Asy'ari, yaitu Kiai Haji Abbas. Kemudian diteruskan oleh cucunya sekarang, yaitu Kiai Haji Dr. Muhammad Abbas Bili atau Gus Abbas. Jadi Gus Abbas ini adalah keturunan daripada Sunan Gunung Jati Cirebon, Syekh Syarif Hidayatullah. Jadi tiga orang ini bertekad mengingatkan kepada kaum pribumi Indonesia tentang habaib ini, tentang Habib Ba'alawi ini. Maka kemudian banyak counter-counter dari para habaib, dari para muhibbin. Siapa sih dia? Siapa sih Fuad itu? Siapa sih Imad itu? Siapa sih Abbas itu? Tidak ada apa-apanya, bukan kiai, hanya sebagai provokator saja, memecah belah, mengacak-ngacak tatanan. Ternyata ini ada ayatnya. Ma antum illa basyarum mithluna. Tidak ada keistimewaannya kalian itu. Kalian itu hanya ingin mencari pamor. Kalian itu hanya ingin mencari tenar. Karena kalian iri selama ini para habaiblah yang tenar di masyarakat. Kemudian kalian iri dengan status kami. Kalian ingin mencari duniawi. Kami tahu motif kalian kan, duniawi, politik, dan lain-lain. Kemudian tiga orang itu menjawab, wa ma alaina illal balaghul mubin. Tidak, kami hanya ingin menyampaikan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran pertama, kalian bukan cucu Nabi. Kebenaran yang kedua, kalian sudah sombong di muka bumi dengan status itu. Qalu inna tatayyarna bikum. Sudahlah, gara-gara kalian nama kami jadi buruk, nama kami jadi jelek, kami dibully di sana sini. Dakwah kami dihentikan, kami dilarang manggung, dilarang ceramah, di medsos dibully habis-habisan. Inna tatayyarna bikum. Gara-gara kalian yang sok-sokan itu menyampaikan kebenaran dari kandang kebo. Ini masyarakat jadi sengsara.
jadi terpecah belah, masyarakat jadi acak-acakan begini. La in lam tantahu lanarjumannakum, awas kamu kalau tidak berhenti. Muhibin kami siap menyerang kamu, menggeruduk kamu, mempersekusi kamu, menghentikan kamu. La yamassannakum minna adzabun alim, maka akibatnya akan fatal bagi kalian. Lihat saja. Begitulah kira-kira kemarahan daripada para habaib dan para muhibin terhadap orang-orang yang berdakwah, yang mendakwahkan tentang nasab Ba'alawi ini. Banyak di antara mereka dibuli, diintimidasi, bahkan dipersekusi. Betul? Kemudian ternyata qalu ta'irukum ma'akum. Ya itu kan gara-gara kalian sendiri, salah kalian sendiri. Kamu merasa tidak nyaman karena kamu berbohong terhadap umat, menggunakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai modal, yang menggunakan nama Nabi ini untuk dawir-dawir, memanfaatkan, mengkapitalisasi nasab, menggait jamaah sebanyak-banyaknya dengan status cucu Nabi, menggait kekuasaan dengan mudah karena sebagai cucu Nabi, berada di puncak-puncak bisnis, puncak-puncak kekuasaan karena modal cucu Nabi. Itu salah kalian. Maka ketika kami peringatkan dan kami kasih tahu kepada warga masyarakat bahwa kalian bukan cucu Nabi dan kalian menggunakan status cucu Nabi untuk dawir-dawir politik dan bisnis, maka masyarakat menjadi tahu dan kalian menjadi sengsara sendiri. Qalu ta'irukum ma'akum, itu gara-gara kalian sendiri. Aidzukirtum bal antum qaumun musrifun, kan sudah kami peringatkan sebelum-sebelumnya. Malah kalian nantang-nantang, Terah Wali Songo, nantang-nantang pribumi, bukan keturunan Nabi, nantang-nantang untuk menghancurkan provokator, menebarkan keraguan terhadap zuriat Nabi, mengajak-ngajak umat untuk membenci kami. Itu namanya kaum musrifun. Kalian itu yang melampaui batas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah sebuah kisah di negeri Indonesia yang agak-agak mirip dengan surat Yasin itu. Jadi kita bukan menafsirkan ya, hanya mempersamakan cerita saja sebagai penyemangat. Oh, ternyata sudah ada ayatnya. Jadi sekarang kita tinggal nunggu ayat ke-20. Apa itu? Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumin tabi'ul mursalin. Tunggu satu orang lagi saja yang dipercaya oleh penduduk kampung itu, yang disegani penduduk kampung itu, yang diturut oleh penduduk kampung itu, akan berkata, ya qaumi ittabi'ul mursalin. Betul itu, 3 orang itu betul itu, ikuti mereka. Ikuti saja mereka. Mereka benar. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikuti saja mereka itu. Mereka itu orang-orang ikhlas kok. Bukan mengejar popularitas, bukan mengejar duniawi, bukan iri kepada kalian, bukan ingin mengambil alih harta-harta kalian, atau bukan ingin kalian sumbang atau tutup mulutnya oleh kalian, bukan cari perhatian ke arah situ. Man la yas'alukum ajro, mereka tidak pernah memikirkan duniawi, tetapi mereka khusus untuk memberikan petunjuk, hidayah, mengingatkan. Ikuti saja mereka itu. Nah, inilah mudah-mudahan ayat ke-20. Siapa itu yang akan muncul sebagai man ja'a min aqsal Madinah? Orang yang datang dari kampung itu, yang memberikan himbauan agar mengikuti 3 orang tersebut. Mudah-mudahan segera hadir beliaunya itu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Begitulah kira-kira tamsil surat Yasin bagi kondisi sekarang ini. Mudah-mudahan memperkuat
keyakinan kita akan perjuangan kebenaran ini. Mudah-mudahan kita selalu berada di atas jalan kebenaran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.